مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في ظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati abaina wa abaikum wa jaddina jaddikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kangge hajat kita sedaya, hajat dunya akhirat, mugi-mugi sedaya mawon dipun paringi kalian Gusti Allah. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh salihah, rezeki ingkang kathah barokah, ugi akhir hayat kita dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Al-ayah. Sadaqallahul Azim. Monggo kita niatkan lenggah kita untuk itbak Kanjeng Nabi, manut Kanjeng Nabi, supados kita dipun akoni sebagai umatnya kelak dan layak untuk mendapatkan syafaatnya, tidak hanya di akhirat tapi juga kita mendapatkannya ketika kita di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara bagian dari bersyukur itu kita bersolawat kepada Nabi, mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada kita semuanya, terutama yaitu warisan sejarah yang beliau berikan kepada kita. Sejarah tentang apa? Bahwa setiap episode kehidupan Nabi itu adalah pelajaran bagi kita. Nabi pernah suworo karena beliau hidup tumbuh tanpa didampingi oleh ayah dan ibunya. Nderek pamane, nderek mbai, kemudian harus diikutkan ke Bani Sa'ad. Barulah dengan itu kita bisa merasakan apa yang oleh Rasulullah rasakan. Kanjeng Nabi niku susah, ya nate susah, tapi susahnya itu disambungkan kepada Allah sehingga enggak lama susah itu langsung terobati. Apakah Rasulullah pernah khawatir? Pernah mengkhawatirkan umatnya, tapi kemudian disandarkan kepada Allah, hilanglah kekhawatirannya. Apakah Rasulullah pernah mendapatkan nikmat? Banyak nikmat yang diberikan kepada Rasulullah, tapi karena disandarkan kepada Allah, akhirnya
nikmat itu tidak membuat Rasulullah lupa, tapi justru semakin dekat kepada Allah. Beginilah seharusnya, karena memang kita disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka yang kita ikuti haruslah siapa? Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita akan mencoba memahami, merasakan, kemudian mengamalkan tentang ayat yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 25, ayat 26 dan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, karena mereka akan mendapatkan hadiah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki dari Allah berupa buah-buahan dan yang lainnya, mereka pun mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl. Inilah nikmat yang pernah kami rasakan dulu di dunia. Sekarang kami di surga juga mendapatkannya. Wa hum fiha khalidun wa utubihi mutasyabiha, dan mereka juga mendapatkan yang mirip seperti yang mereka dapatkan sebelumnya. Walahum fiha azwajum mutahharah, mereka di surga akan mendapatkan pasangan yang bersih, yang suci. Wahum fiha khalidun, sedangkan di sana mereka itu lama, dijamin selamanya, sehingga enggak perlu khawatir nanti nikmat ini akan hilang. Bapak Ibu, para sederek, ayat 25 ini sebenarnya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mempunyai rasa, membangkitkan rasa. Rasa apa yang harus dibangkitkan? Rasa itu adalah rasa bahagia. Jadi rasa bahagia ini harus bangkit dan muncul kepada setiap orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika kita iman dan ketika kita amal soleh, kita harus muncul tenggene hati kita napa perasaan apa? Bahagia. Ayat wahum fiha khalidun memberikan garansi kepada kita, nek wis mlebu nang nggone swarga aja atik khawatir. Kamu selamanya di sana, nikmat yang kamu rasakan enggak akan diminta kembali, enggak akan dicabut, wis pokoke tuwuk-tuwukno. Maka kita butuh tenggene napa donya niki butuh satu kesadaran bahwa kita hidup di dunia tidak selamanya. Nah, kesadaran niki Bapak Ibu akan membawa kita kepada ketakwaan. Nek kita sering mikir, oh urip nang gone donya gak suwe. Tidak selamanya. Kalau kita fasih mikir ngeten iki kulino, angger nganggur, tengok-tengok mikir ngoten. Insya Allah ini akan membawa kita kepada ketakwaan. Karena disebut di dalam kitab Taisirul Khalaq niku di antara hal yang bisa mendatangkan ketakwaan itu adalah napa? Mengingat bahwa kehidupan kita tenggene dunya tidak lama. Orang pasti akan mati. Insya Allah ini akan membawa kepada ketakwaan. Pun. Jadi nek nganggur-nganggur kolo-kolo Pak dalam setiap hari
Nek bapak-bapak, ibu-ibu, nek sing sampun umure 50-55, insyaallah rodok saged nek arepe napa meneng gak lapo-lapo terus moro-moro ngiling-ngiling ya apa rek somben nang gone alam akhirat. Wong awake dhewe somben akan mati. Nek ngiling-ngiling ngeten insyaallah nek sing umure 50-55 fasih, Pak. Sing repot sing umuran kula ke bawah. Umuran saya ke bawah repot. Kenapa? Niki lho Pak, enten niki. Napa niki jenenge? Handphone ini luar biasa. Kenapa? Dia tidak membiarkan kita nganggur sedikit pun. Angger nganggur mesti niki dicanda. Angger bosen titik mesti niki dicanda. Angger gak lapo-lapo niki mesti dicanda. Lah, nopo efek buruknya? Efek buruknya kita tidak punya waktu untuk muhasabah. Karena niki muter terus. Muter terus. Informasi niku diproses terus tenggene mriki, tenggene otak niki. Sehingga otak enggak punya kesempatan untuk istirahat. Padahal manusia butuh meneng. Bahkan kita mau tidur pun kita masih kober menyiksa diri kita sendiri. Dalam bentuk apa? Kadang niki handphone niki dinyalakan terus mbuh ngrungokno pengajian, mbuh ngrungokno berita, ngrungokno TV, tenggene mriku kita masih mendengarnya dan kita keturun dalam keadaan mendengar. Niki kerja keras, Pak. Nggih. Sehingga napa? Kita tidak punya cukup waktu untuk muhasabah, untuk melihat kembali diri kita ke dalam. Aku iki dina iki lapo wae. Ada enggak amal-amal penggawean-penggawean yang membuatku cocok ambek Kanjeng Nabi? Ono enggak sing tak lakoni iku padha ambek sing dilakoni Kanjeng Nabi? Enggak ada, Pak. Nek duwe salah ya gak gelem njaluk sepuro karena dhek gak rumangsa salah. Karena napa? Rumangsa salah niku hanya akan muncul ketika orang niku saged muhasabah diam, meneng, sehingga isok mundur, melaku mundur. Tapi nek melakune maju terus, mboten saged, Pak. Arepe ngiling-ngiling kesalahane niku mboten saged. Padahal orang itu butuh beristighfar setiap hari niku minimal 100 kali. Setiap hari minimal 100 kali. Lah kalau kita, Ustadz, saya nggak perlu melihat, ke belakang, menoleh ke belakang, melihat dosa-dosa untuk beristighfar. Apa susahnya sih istighfar? Wong karek ngomong astagfirullahaladzim saja kok, ngapain harus melihat ke belakang? Nah, ini yang juga menimbulkan masalah baru. Napa niku masalah barunya? Kita akhirnya terbiasa mengucap sesuatu tapi tanpa diiringi rasa. Rasa nggak muncul. Padahal kata itu harusnya melahirkan rasa. Sehingga napa? Engko nek ndonga niku dadi, Pak. Ndonga niku, nggih. Ndonga niku sing mustajab itu ketika napa? Ketika doa itu diiringi dengan rasa. Nek mboten enten rasane, hanya doa-doa yang diucapkan dengan mulut niku mboten enten cara ngoten. Ya napa nggih? Kita ngirim WA wis nulis ngoten nggih, wis ditulis, karek tulis kirim tapi internet gak tersambung, Pak. Sinyalnya tidak tersambung. Terkirim napa mboten? Tidak terkirim. Karena persambungan dengan Allah itu adalah persambungan rasa. Dan rasa itu ada di hati. Makanya kita harus cerdas secara hati. Mungkin sekarang jenengan mulai noleh ke belakang, ya Allah iya ya. Makanya aku ndonga akeh kok gak ono sing ya napa? Kita mengetiknya tapi begitu dikirim internet tidak ada, jaringannya tidak ada,
tidak tersedia, ya napa arep teko? Ndak nyampe, Pak. Ngoten nggih? Sebaliknya ada juga loh orang yang tidak berdoa, tidak mengucap dengan kata-kata, tapi karena rasanya niku muncul, akhirnya kedadean. Contoh, enek sing apik, enek sing elek. Contohnya sing elek niku ngeten. Kadang wong tua niku ketika anaknya keluar entah kemana, doling nang ndi, utawa ndelok anak rodok ngelakoni sesuatu sing rodok bahaya. Lalu wong ibuke tenggene mriki niku ana khawatir. Khawatir niku sampai level membayangkan, aduh iku kok nek ceblok ya apa. Gorong ngomong ceblok temenan. Nate ngoten? Sering begitu? Nek ngoten, ya berarti kita wis tau duwe rekaman apa donga jenengan niku mandi. Cuman dongane keliru. Keliru napa? Duduk sing apik sing dijaluk, tapi sing dijaluk sing elek. Lho Ustaz, kula kan gak ngucap napa-napa. Memang kita gak ngucap di lisan, tapi di hati kita ngucap. Ini sing garana kedadean. Tapi sebaliknya juga ada wong biyen-biyen niku nek maca Fatihah niku wis gak patek tenanan. Bismillahirrahmanirrahim, fasihnya iso dadi qim, Rahmanir Rahim, ngoten. Tapi mereka tahu ada rasa yang muncul sehingga ketika muni Bismillahirrahmanirrahim, pangeranku iku pangeran sing welas dan aku posisiku saiki iku diwelasi. Ora mungkin aku ketelarak, ora mungkin aku loro. Nek aku njaluk nang ngene Gusti Allah, aku jelas bakal diwelasi. Sehingga ngombe banyu tok waras, Pak. Kenapa? Karena ada rasa yang muncul ketika berdoa. Tadi ayat nomor 25 mengajak kita untuk cerdas secara emosi, walaupun kita durung melbu swarga, bayangno melbu swarga. Ya napa carane? Nek membayangno swarga, carane gambarane swarga niku ya napa tenggene mriki? Itu, Pak. Pun, ini juga ada satu rahasia besar tenggene mriki. Nggih. Tenggene mriki enten sing kepingin sesuatu rodok gede lah. Entah itu bentuknya uang atau anak sing soleh, utawa duwe omah, utawa duwe mobil, utawa duwe utawa budal haji utawa umroh. Nek jenengan ada doa, keinginan, cita-cita seperti itu, coba tiru teknik yang ada di ayat 25. Ya niku napa? Walaupun kita durung duwe mobile, niki nek babe mobil. Walau kita belum punya mobilnya, tapi coba rasakan jenengan sudah punya mobil. Ayat ini memerintahkan kita untuk mempunyai rasa gembira walaupun kita durung mlebu swarga. Kalau kita kepingin iso haji utawa umroh, wis rasakno jenengan koyok-koyok wis ngelakoni umroh utawa haji. Nek sing durung duwe omah, pengen duwe omah, jenengan ngrumangsa jenengan duwe omah lan seneng nek duwe omah. Enggak lama, Pak. Kula yakin, hakul yakin. Niki sudah berulang kali kula coba. Nggih. Niki kalau di teknik neuroscience nanti akhirnya namanya jadi manifestasi. Jadi kalau kita mau berdoa namanya kalau bisa manifestasikan doa-doa kita. Ada yang dibantu dengan scripting, ditulis. Ngoten. Nggih, sampun tutup mriki kula mboten dalam-dalam di situ karena masih ada 2 ayat lagi. Selesai ayat 25, kesimpulannya kita harus cerdas rasa sebagai orang beriman dan beramal soleh, maka harus selalu muncul perasaan bahagia ketika kita sudah melakukan apapun sing sifatnya amal soleh. Mantun sholat amal soleh mboten? Amal soleh. Nek sholate tepak
cocok ambek hukum perintah syariat, assalamualaikum, assalamualaikum, mari perasaan kita akan seneng. Nek ono wong salat kok susah, mari salat kok susah, ono sing ketinggalan, ada langkah-langkah yang ya, ono sing gak tepak jelas. Ngoten nggih, ibarat kata jenengan masak, wes mari tutuk, ternyata ono barang siji sing ketinggalan. Gawe jangan kunci, tibae kuncine gak ono, gorong dilebokno. Nah, sepele sih, tapi enak ta mboten? Enggak enak. Gawe rawon tibae oleh ngelebokno niku duduk kluwuk sing dilebokno, tapi napa? Sing mirip kali kluwuk niku napa? Napa? Watu ta napa? Enggak enak, Pak. Ngoten nggih. Ada yang keliru, ngoten lho. Ada yang keliru. Salat niki nggih syarat rukune ditepati, panggonane sing nyaman, sing tepak. Terus sadurunge salat niki pelajaran riyen nggih. Pelajaran riyen sangat. Awal-awal kita ngaji, berarti salat niku enten pra, enten ketika, dan enten pasca. Jadi kita pra, kita niku wis khusuk dhisik, Pak. Sadurunge sholat Allahu Akbar kita sudah harus khusuk duluan. Nah, minimal paling telat kalau kita mau sholat pranya bagus, ngoten nggih, pas dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, niku wis siap ngadeg. Ya, saya dipanggil oleh Allah untuk datang sholat, kula pun siap Gusti. Nah, minimal niku paling telat benan. Nggih, paling telat. Jadi sholatnya niku siap, Pak. Benten, Pak, tiang sholat siap kalian mboten siap nih, Pak. Jenengan tangi turu lagi kriep-kriep pas nopo niku, nopo sahur niku biasae. Walaupun iwake enak, kadang kita merasa tidak enak. Kenapa? Mboten siap, Pak. Sik ngantuk mangan. Enggak enak, enggak lama, paling ya setengah piring sudah selesai. Makanya nek kapan apa? Nek kapan sahur niku gak patek semangat. Benten kalih nek buka. Napa kok buka nikmat sekali? Ya Allah, Pak, persiapannya wis ket isu, Pak. Nggih ta? Wis diangan-angan apa maneh ibu-ibu niku wis siap pisan ket isu. Engko buka apa? Niku isu wis dipikir, Pak. Ngoten. Oke. Sebaliknya juga, ibu-ibu ini juga lebih siap sahur karena mereka wis ngetuwet sadurunge wong-wong padha tangi niku ibu-ibu wis. Jadi biasanya yang lebih menikmati memang ibu-ibu karena mereka sudah siap duluan. Sing mboten siap, pemaneh anake nggih sing gugane angel ngoten kongkon sahur tangi mawon ambek sempoyongan menyuap pun dengan rotok merem, wis toh gak enak. Walaupun panganan paling enak sekalipun kalau kita mboten siap pasti ndak enak. Sekarang ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nih kirang pinten? Kirang pinten waktunya? Kurang 21. Moga-moga cekap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing berminat dengan ilmu sains terutama biologi, maka ini cocok untuk jenengan. Tapi sing gak patek seneng sains ya wis dirungokno ngoten mawon. Rata-rata ngantuk wis gak apa-apa wis. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, orang-orang yang beriman akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hak dari Allah. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Tapi orang-orang kufur dia akan komen, dia akan menanggapinya dengan ngapain
Kok Allah menciptakan makhluk seperti nyamuk? Niki nek tiyang kufur. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Satu ekor nyamuk akan membuat manusia bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi satu ekor nyamuk itu juga akan bisa membuat orang tersesat. Artinya apa Bapak Ibu? Semua hal yang ada di sekeliling kita berpotensi untuk membuat kita kenal kepada Allah, mendapatkan hidayah kita, atau sebaliknya akan mendapatkan apa? Kesesatan. Naudzubillah. Jangan dikira Bapak Ibu, orang-orang yang berangkat ke Mekah lalu pulangnya mereka semuanya akan mendapatkan predikat mabrur. Mboten. Tidak semua orang yang pulang dari Mekah mereka mendapatkan hidayah. Tidak. Ada juga orang yang pulang dari Mekah, mereka kemudian bertambah kefasikannya. Mengutuk-ngutuk semua hal yang ada di Mekah. Ayo, Mekah itu gak tepat. Jarene nduk kono kota suci, lah kok sandalku hilang nduk kono, lah kok dhuwitku hilang nduk kono, dan lain sebagainya. Bertambah kefasikannya sehingga dia pun membenci dengan kota itu. Sama dengan nyamuk, Pak. Nyamuk itu punya telur, telurnya niku tahan banting, Pak. Gak gampang buen, ngoten nggih? Gak gampang rusak, walau berbulan-bulan belum menetas, tidak masalah. Berarti ada yang menunggu makhluk lain. Kalau kita belajar rantai makanan, berarti ada banyak makhluk yang tergantung dengan telurnya nyamuk. Siapa yang butuh telurnya nyamuk? Nek telurnya nyamuk kita nggak tahu siapa yang butuh karena kita nggak pernah ngelihat bentuknya telur nyamuk. Tapi setelah 2 hari dia menjadi larva. Nopo Pak sing mangan Pak? Ikan-ikan kecil Pak. Lele nek sik cili niku seneng paringi uget ngoten nggih. Ikan-ikan kecil yang lain sebelum dia membesar dia butuh dengan larva-larva ini. Jadi dia juga berada di dalam rantai makanan yang sangat penting. Karena lele walaupun dia panganan sembarang kalir melbu, tapi nek sik cilik ya gak iso dipakani sego niku ya mboten saged. Dipakani napa niku langsung pur sing gede-gede ndak bisa. Dia butuh makanan yang kecil-kecil. Cacing, sutra, uget lah ngoten nggih. Coba. Jadi perkara niku nek semakin mudah dan dia tahan berarti dia ada petunjuk. Napa? Dia menempati rantai makanan yang penting. Kita lanjutkan. Mantun ngoten netes, Pak. Netes niku mangke dadi nyamuk. Jenengan pun mikir dengan pikirane gayane wong kafir. Kita harus berpikir gayane wong iman. Wong kafir niku ndisikno napa ne? Nek mikir, gak enak Ustaz, ojo dibahas Ustaz nyamuk. Nah niki pun mikir ngoten. Ini namanya menolak kebenaran. Kita harus berpikir bahwa semua hal itu ada manfaat dan gunanya. Sebelum manusia Bapak Ibu hidup di zaman modern ini, biyen niku nek tiang operasi zaman-zaman megalitikum, zaman batu. Tiang niku nek loro gitu. Operasi niku ndamel watu, Pak. Nek operasi ndamel watu. Ya napa operasi ndamel watu? Enggak kebayang sakitnya. Baru pertama kali ada teknik pembedahan itu zaman enten ilmuwan muslim namanya itu Az-Zahrawi. Beliau yang pertama kali mencetuskan napa? Ilmu operasi, pembedahan. Tapi ya sik durung secanggih sekarang. Karena zaman biyen nek arepe operasi niku gak ade obat bius.
Ya napa carane? Macem-macem, Pak. Ana tenggene mriki niku diparingi gombal niku. Jadi kalau dia kesakitan nggak sampai menggigit lidahnya, kan ngoten lho. Isok tahan. Oh, ngoten. Tapi nyamuk sebelum manusia mengenal teknik pembedahan, nyamuk sudah canggih, Pak. Nyamuk yang kecil itu yang kita lihat tenggene napa niku? Telalini niku sederhana. Tapi ternyata di sana ada 6 organ. 2 pisau penyayat, lalu dua lagi niku selang, ada 1 lagi detektor panas dan sensor panas. Ini sekarang niku thermal sensor namanya. Lalu yang satunya lagi baru selang untuk nyedot. 2 jarum tadi sebagiannya itu untuk menyuntikkan anestesi. Anestesi ini apa? Obat bius. Makanya kita nek dicokot nyamuk seringnya gak kerosok. Kenapa? Karena mereka punya obat bius. Pisaunya ada 2, enten sing menyayat, enten sing membuka, enten selangnya juga ada 2, enten 1 lagi juga untuk nyedot, sing situ maneh damel goleki, Pak. Mana titik-titik darah yang ojo sampai sing tak sedot iki kuku, kan ngoten. Kuku disedot kan mboten sakit ya. Jadi dia tahu di mana letaknya napa? Niku enten sensore. 6, Pak. Yang kita lihat koyok 1. Kita lihat 1. Lalu kalau mereka mengatakan bahwa makhluk kecil sopo yang nggak bisa menciptakan, ayo ciptakan seperti nyamuk, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Manusia menciptakan kapal terbang yang canggih, yang isok meliuk-meliuk ngoten nggih. Isok napa niku cara miber niku langsung saged ngek, langsung mundur, langsung maju, langsung malik. Niku sing paling canggih itu ya helikopter, Pak. Karena kalau jet pesawat terbang niku mboten saged miber ambek mundur niku mboten saged. Dia bisanya hanya maju. Helikopter kalau dibanding dengan nyamuk, helikopter itu putaran napa nih? Baling-balingnya itu per detik hanya mampu 3 kali putaran. Nyamuk 500 putaran. Dari situ saja kita akan melihat, wow, keren itu Pak ciptaannya Gusti Allah. Kecil, tapi nggak akan ada yang bisa membuatnya serupa seperti nyamuk. Dari sisi fungsi dan kegunaan jenengan sudah kalau tuduh no tadi, bahkan mulai tingkat larvanya sudah dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup. Ada burung-burung kecil, ada ikan-ikan kecil. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, kerennya lagi, selain dia menjadi makanan untuk nopo, yeah. Jenengan mungkin mulai rodo, Ustaz, pembahasannya kok rodo aneh. Ya memang ayatnya begini kan ngoten nggih. Bahas nyamuk ya ayo bahas nyamuk sampai tuntas kan ngoten. Kenapa juga kok harus ada nopo? Larva nyamuk. Ternyata larva nyamuk ini sangat berguna untuk nopo? Untuk membersihkan air. Jadi kalau kita lihat, sering melihat di banyak air yang kotor, kathah nopo? Kathah uget. Kenapa? Ya memang salah satu fungsi terbesarnya itu adalah untuk membersihkan dan mengurai sesuatu yang tidak bisa diproses oleh air. Nek tenggene tanah nih Pak, nek tenggene tanah, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah itu akan diolah, diproses oleh satu makhluk, salah satunya adalah cacing. Di air cacing nggak hidup, maka butuh makhluk yang lain. Allah menciptakan larva
nyamuk untuk membersihkan airnya. Engko ana dhewe lemu dipangan iwak. Luar biasa. Desain seperti ini niku mboten mungkin kok mak bedunduk ono niku ndak mungkin. Harus ada yang maha bijaksana, harus ada yang maha mengetahui, harus ada yang maha mengatur untuk bahkan sekelas ekosistemnya nyamuk saja. Di situ orang beriman akan mengatakan bahwa napa? Faya'lamuna annahul haqqu mir. Iya, ciptaane Gusti Allah gak ono sing salah. Tempatnya, waktunya, ukurannya wis tepak kabeh, gak mungkin salah. Tapi Ustaz, nanti itu kalau dia besar berbahaya untuk manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Coba Bapak Ibu, gara-gara nyamuk ada berapa banyak orang yang dihidupi daripada yang mati? Coba jenengan pikirkan. Ada berapa banyak yang dihidupi oleh nyamuk daripada yang dibunuh? Mulai teko sing gawe pabrik nyamuk, tukang bangunane kuline, sing gawe pabrik semen, terus dadi pabrik nyamuk. Tenggene mriku akan melibatkan plastik, akan melibatkan printing, percetakan, akan melibatkan sales, akan menyebabkan retail, penjual-penjual kecil. Berapa banyak coba yang dihidupi dibanding dengan yang dipateni. Lalu kita hanya fokus kepada sing dipateni saja. Toh Gusti Allah juga kasih cara kok untuk napa? Untuk kita terbebas dari nyamuk. Itu kan nenek carane. Dokter, nonton nggih? Dokter banyak diuntungkan oleh nyamuk. Kok gak enek wong loro gara-gara nyamuk, gak budal nanggone rumah? Mboten ngoten. Luar biasanya nyamuk. Niki Pak. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Ngoten. Niki baru cerita nyamuk, tapi alhamdulillah walaupun belum sempurna 100%, setidaknya kita nggak ada gambaran. Mugi-mugi pengetahuan yang sedikit itu bisa membuat kita semakin beriman kepada Allah, bahwa Allahul Haq, Allah yang maha hak, dan semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah hak, tidak ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.